perbedaan pendapat. Banyak pendapat berbeza-beza ini muncul yang boleh membingungkan umat. Maka orang alim, para asatidz, para ulama ini perlu menyampaikan kira-kira dari pendapat itu mana yang sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah, golongan yang sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin itu disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu artinya pengikut sunnah Rasul, Jamaah artinya pengikut Jamaatus Sahabah, terutama Khulafaur Rasyidin. Ini tentu hadis macam ini untuk orang-orang yang mengenal sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Artinya untuk orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang ikut orang yang berilmu. Dalam hadis lain juga hampir sama dengan ini. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sataftariqu ummati ala 73 millah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Yang 72 masuk neraka, satu yang selamat. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku. Nah, berarti kalau terjadi perbedaan pendapat, para alim, para ustaz ini wajib menjelaskan mana pendapat itu yang sesuai dengan ajaran baginda Nabi SAW dan ajaran para sahabat. Ajaran yang sesuai dengan ajaran Nabi dan para sahabat itu disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu pengikut sunnah Rasul, Jamaah itu artinya pengikut Jamaatus Sahabah. Ini bagi orang-orang yang alim atau dekat dengan orang yang alim. Kemudian ada petunjuk bagi orang-orang awam. Macam mana? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Umat Islam ini kalau bersepakat, para ulamanya bersepakat itu pasti benar. Ini dalam ilmu usul fiqh disebut dengan ijma ulama. Berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib ikut pada ijma. Yang ikut pada ijma itu yang benar. Itu kalau umat Islam bersepakat. Kalau terjadi banyak perbedaan pendapat, maka macam mana? Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'wam. Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan golongan mayoriti. Nah, ini bagi orang-orang awam yang tak ngerti dalil. Kalau bagi orang-orang awam, jangan berijtihad sendiri mana yang sesuai dengan sunnah Rasul, karena dia tak paham. Mana yang sesuai dengan sunnah Khulafaur Rasyidin, dengan sunnah sahabat, tak paham. Bagi orang awam, ikuti golongan umat Islam yang mayoriti. Ini yang paling mudah. Nah, berarti macam mana? Berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah itu golongan yang mengikuti sunnah Rasul, sunnah Khulafaur Rasyidin, mengikuti ajaran para sahabat, mengikuti ijma para ulama, dan merupakan golongan mayoriti kaum muslimin. Ini dari hadis-hadis ini. Nah, kemudian ada sebagian asatidz yang cakap ya, katanya bagi tahu ke saya, hadis perpecahan umat itu dhaif. Hadis perpecahan umat ini sahih, tidak dhaif, karena riwayatnya banyak, bukan cuma satu. Kemudian kata dia yang mendhaifkan itu, ini umat Islam kok perpecahannya lebih banyak daripada Yahudi. Yahudi 71, Nasara Kristen 72, umat Islam kok 73. Berarti kan umat Islam lebih teruk daripada Yahudi Nasara. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Kalau pecahnya makin banyak, lebih banyak dari yang lain, berarti kan paling teruk. Nah, ini namanya mempertentangkan hadis dengan ayat Al-Quran, tapi baca ayat Al-Quran tak dibaca sampai selesai. Mengapa macam itu? Karena di dalam ayat Al-Quran tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik golongan atau umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Artinya apa? Umatnya Rasulullah SAW lebih mulia, lebih utama, lebih afdal, lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu. Lebih afdal daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Lebih afdal. Mengapa lebih afdal? Lebih afdal bukan karena pecahnya lebih sedikit, bukan. Tapi macam mana? Dalam ayat tadi, anugerah Allah kepada umat Islam diterangkan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu selalu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? Amar ma'ruf nahi munkar di kalangan umat Islam akan terus hidup. Cuman ketika umat Islam ini kuat, amar ma'ruf nahi munkar kuat. Ketika umat Islam ini lemah, biasanya lemah, tapi terus jalan memang. Dan beza dengan umat-umat terdahulu. Orang Bani Israel dicela di dalam Al-Quran, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka Bani Israel tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Ini dua anugerah dari Allah. Lalu anugerah yang ketiga, wa tu'minuna billah, kamu selalu beriman kepada Allah. Artinya apa? Bahwa mayoriti umat Islam atau umat Islam akan selalu beriman kepada Allah hingga hari kiamat. Ini sudah ada garansi dari Al-Quran, ada garansi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini umat Islam khairu ummah, bukan karena perpecahannya lebih dikit, bukan. Adapun perpecahan umat Islam lebih banyak dari Yahudi Nasara. Walaupun umat Islam ini perpecahannya lebih ramai dari Yahudi Nasara, tapi mayoriti umat Islam masih istiqomah di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini 90% daripada umat Islam, kan sedikit. Jadi umat Islam ini benar-benar jamaah memang mayoriti. Nah, setelah kita tahu syarat-syarat kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 5 tadi ya. Golongan yang mengikuti sunnah Rasul, sunnah Khulafaur Rasyidin, kemudian ajaran para sahabat, ijma ulama, dan golongan mayoriti. Kira-kira siapa yang memenuhi persyaratan ini? Jelas yang memenuhi persyaratan ini adalah mayoriti umat Islam, di mana di dalam fiqh kalau sekarang mengikuti salah satu mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam akidah mengikuti salah satu daripada 2 mazhab, mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi. Ini yang namanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Bangsa kita di rumpun Melayu ini, mulai dari Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura ya, sampai Indonesia Timur, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam fiqh mengikuti Imam Asy-Syafi'i, akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tasawufnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Tarekat di dalam tasawufnya bermacam-macam. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Asia Tenggara. Saya kira ini sebagai pengantar ya dari saya, siapa, apa, dan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sampaikan dengan kira-kira mudah difaham. Masa saya kembalikan kepada Ustaz Muhammad Syafi'i. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.